Gimana sih pengen suara merdu? Hah? Suara merdu? Gimana sih pengen suara merdu? Hah? Suara merdu? Tonton aja Prokon TV, sekarang mau ngebahas tips suara merdu kok. Oh gitu ya. Sebelum dimulai, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, biar bisa update konten lainnya di channel ini. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Azka di channel Prokon TV. Kali ini gua bakal ngasih tips ke kalian supaya suara kalian jadi enak didengar orang, baik itu ketika mengimami sholat, membaca Al-Quran, ataupun kalian yang suka bernyanyi. Tapi sebelumnya gua mau ucapkan dulu terima kasih ke orang-orang yang udah support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Alhamdulillah Al-Prokon TV tembus 1000 subscribers. Dan tetap setia ya di sini karena gua bakal terus ngasih konten ke kalian. Dan yang belum subscribe, ayo di subscribe. Teman-temannya yang belum tahu, coba dikasih tahu ada Al-Prokon TV yang terus memberikan konten manfaat buat orang-orang. Oke, kita langsung aja ya ke tips agar suara merdu ya. Kalau merdu sih itu terlalu clickbait ya, makanya gua ganti tips agar suara jadi enak didengar orang lain. Kalau merdu sih ya itu clickbait banget sih. Oke. Tips agar suara merdu. Nah, yang pertama tuh ya di sini ada latihan secara rutin. Nah, kenapa latihan secara rutin? Karena memang latihan secara rutin tuh ampuh banget mengubah karakteristik suara seseorang. Dari yang awalnya lemah itu tuh bisa jadi menguat kalau misalkan latihan secara rutin. Bagi orang-orang yang nggak pernah atau susah banget dapat nada tinggi ya, oktav tinggi dalam vokal suara, dengan latihan secara rutin itu tuh mudah banget buat didapat. Tentunya dengan proses yang agak melelahkan, juga waktu yang gak sebentar gitu ya. Tentu bro harus sabar lah ya menunggunya. Latihannya tuh benar-benar harus sabar supaya mendapatkan hasil yang maksimal kayak gitu ya. Di samping latihan secara rutin ya, saran dari gua tentu harus banyak minum air putih, karena kalau misalkan kurang air minum itu tuh seret banget ya ke tenggorokan, dan tentu ini bisa menimbulkan dehidrasi yang akhirnya pita suara kering, nantinya serak ya. Ketika ngaji pun jadi gak maksimal, ataupun teman-teman yang suka nyanyi itu pasti serak lah ya, gak enak banget ke kitanya, ataupun orang-orang yang ngedengarnya pun jadi gak enak gitu ya, malah jadi pengen cepet-cepet pulang. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 ada memiliki gaya hidup sehat. Tentu memiliki gaya hidup sehat di sini tuh harus diperhatikan, karena kalau misalkan pola hidup kita gak sehat ya berpengaruh juga ke suara juga jadi gak sehat. Akhirnya ketika mengeluarkan suara itu performa suaranya jadi gak maksimal, orang-orang jadi ngedengarnya juga jadi malah gak sehat gitu ya mendengarnya, karena efek dari pita suara kita yang gak sehat kayak gitu. Dan pokoknya teruslah ya minum air putih secukupnya, pola makan diatur. Itu tuh penting banget karena asupan makanan juga itu sangat penting, dan makanan juga harus diperhatikan. Jangan terlalu banyak makan gorengan, jangan terlalu banyak makan yang pedas. Itu sangat berpengaruh banget ke kualitas pita suara kita ya kayak gitu. Terus yang ketiga ada jaga pola tidur. Menurut gua sih ini pola tidur sangat berpengaruh banget ke pita suara. Gua orangnya tuh kalau misalkan ada kesibukan ya, kalau ada kerjaan sering banget gadang, dan itu sangat berpengaruh banget ke pita suara. Tapi ya alhamdulillahnya tuh ke backing sama latihan gua yang cukup rutin. Gak rutin ya, tapi cukup rutin. Jadi alhamdulillah ketika sering gadang pun masih terbacking lah ya, suara gua itu nggak terlalu habis, nggak terlalu serak. Makanya kalau misalkan kalian yang suka gadang terus pengen suaranya bagus, pengen suaranya enak didengar orang, tapi latihannya itu nggak rutin ya, itu susah banget sih ngedapetinnya. Jadi saran gua terus latihan, kalau bisa nggak ada kerjaan atau nggak ada
tugas gitu ya, lebih baik jangan gadang. Tetap harus diistirahatkan itu pita suara, karena memang pita suara juga sama gitu ya, kayak badan yang lain harus istirahat gitu. Oke, yang keempat, jangan bicara yang tidak perlu. Ya maksudnya di sini tuh lebih baik diam gitu ya kalau gak ada hal-hal yang perlu dibicarakan, karena memang pita suara juga punya energi terbatas. Kalau misalkan gak perlu ya buat apa diobrolin gitu ya, malah ngehabisin tenaga pita suara kita sendiri, yang akhirnya ketika bernyanyi, ketika mengaji atau mengimami sholat, performa suara yang dikeluarkan tuh jadi gak maksimal gitu ya. Orang-orang tuh jadi malah kok jadi gak nyaman gitu ya ngedengernya. Yang ketika sholat itu malah jadi pengen cepet-cepet beres sholatnya, terus yang ngedengerin nyanyi di kafe-kafe malah jadi pengen cepet-cepet pulang ke rumah gitu kan, karena suara kita yang performanya itu gak maksimal gitu ya, dikarenakan tadi banyak banget ngeluarin suara ketika suara itu harusnya diistirahatkan kayak gitu ya. Terus yang kelima ada jaga agar tidak stres dan badan tetap fit. Ya bagi gua sih ini memang berpengaruh banget. Gua saat itu ya pernah ngerasa pikiran lagi kacau banget karena memang banyak kerjaan. Terus H-7-nya ya, H-seminggu tuh ada yang ngekontak gitu ya, pengen ngisi di salah satu acara. Jadi menginginkan gua untuk mengisi di salah satu acara ya, untuk pembukaan membaca ayat suci Al-Quran. Ya di situ gua malah jadi ngedon gitu ya, dimana gua banyak kerjaan, terus di sini ngedadak gitu ya, diundangnya buat ngaji Al-Quran tuh ngedadak. Akhirnya ya gua terima aja gitu ya, bodohnya gua sendiri itu tuh malah nerima aja. Harusnya sih kalau misalkan lagi stres jangan diterima gitu, karena performa suara jadi kurang maksimal bro. Akhirnya gua maksain, terus pas ngaji ya kok malah jadi jelek gitu ya menurut gua. Tapi gak tahu sih ya menurut orang-orang yang ada di situ. Ya gua pede aja lah ya, karena gua yakin gitu ya di undangan itu gak semua orang bisa ngaji kayak gua, meskipun gua juga ngajinya gak sebagus kayak orang-orang di luar sana, suaranya gak bagus-bagus amat gitu ya kayak orang yang di luar sana. Masih banyak lah orang-orang yang lebih bagus suaranya dari gua. Tapi ya di situ tetap gua harus profesional. Ya alhamdulillah lah, meskipun gitu-gitu aja gitu ya ngajinya, serak dan sebagainya gitu. Mengejar nada tinggi juga gak sampai, tapi ya itu jadiin pembelajaran aja gitu ya. Jangan sampai ketika kita stres nerima job yang mengandalkan vokal suara gitu, akhirnya ya vokal suara kita jadi gak maksimal gitu. Oke, gitu aja dari gua Azga. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian ya. Tetap kalau misalkan kalian pengen suara yang bagus, itu tuh kunci utamanya ada di latihan secara rutin. Dan usahakan kalian hindari makanan-makanan yang membuat pita suara kalian menjadi melemah gitu ya, seperti makanan gorengan dan yang lain-lain. Gua Azka dari Al Furqon TV pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.